Namaku Romi. Aku seorang mahasiswa tingkat akhir di Universitas Negeri di daerah Setiabudi, Bandung. Saat ini aku sedang disibukkan dengan skripsi. Sementara itu rumahku di daerah Cibiru lewat dari ujung Berung, Bandung, jauh sekali dari kampusku. Karena kebutuhan skripsi, akhirnya aku memutuskan untuk menyewa kamar kos yang dekat dengan kampus, supaya lebih fokus juga mengejar skripsiku. Rumahku yang jauh membuatku sering capek dan lebih memilih tidur saat pulang dari kampus. Setelah mencari, akhirnya aku mendapat kamar kosan yang berada di Jalan Karangtengah, Bandung. Dengan semangat, malamnya aku langsung memindahkan barang-barangku. Tak banyak yang aku bawa, hanya beberapa barang keperluan sehari-hari saja. Karena kepindahanku yang begitu cepat, aku belum sempat berkenalan dengan tetangga kosanku. Apalagi aku datang saat malam dan mereka semua tampaknya sudah berada di kamarnya masing-masing. Kamarku berada di lantai 2. Di dalam kamar itu ada lemari yang tertanam di dalam tembok dengan pintu yang digeser. Oke, aku tidak perlu membawa lemari. Menyenangkan sekali. Malam itu aku sibuk menata ruangan. Dan meskipun saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, aku masih melanjutkan mengetik skripsi. Tugas itu, mau tidak mau harus aku kerjakan karena pagi nanti, aku sudah harus memberikan revisi kepada dosen-dosenku. Rumah kosanku ini ternyata suasananya nampak sepi dan hening sekali. Aku mulai suka karena bisa semakin berkonsentrasi. Tapi ketika aku sedang fokus di depan laptop sambil mengerjakan skripsiku, dari ekor mataku kulihat ada sesosok anak kecil yang memperhatikanku. Dia tampak duduk di dalam lemari yang pintu gesernya terbuka. Aku mulai merasakan dingin dari mulai kakiku sampai ke kepala. Aku tidak berani menengok dan terus mencoba konsentrasi ke laptopku. Namun perasaan ada anak kecil yang duduk sambil memeluk lututnya itu semakin terasa. Tiba-tiba, lega sekali saat mulai terdengar ada suara orang ramai-ramai sedang mengobrol dan tertawa di kamar sebelahku. Akhirnya, tanpa mencoba menengok kembali ke arah lemari, aku matikan laptop. Aku mencoba bersikap cuek dan mulai mencoba tidur di dalam selimutku. Esoknya sekitar maghrib, aku pulang ke kosan. Aku ingin segera mandi, tapi ku dengar di dalam kamar mandi sudah ada orang yang sedang mandi duluan. Kebetulan di lantai itu kamar mandinya di luar kamar dan hanya satu. Terpaksa deh aku harus mengantri. Sambil menunggu aku lanjut kembali mengerjakan skripsiku di kamar. Tak lama, aku mendengar orang yang di kamar mandi sudah keluar. Aku langsung mengambil peralatan mandi dan keluar kamar. Tapi baru saja aku keluar kamar, ku dengar ada orang yang sedang mandi di kamar mandi. Ya, keduluan, keluhku kesal. Terpaksa aku menunggu lagi. Saat akan masuk kamar, aku mendengar kamar sebelahku kembali ramai. Saat itu aku berniat akan berkenalan. Tapi jujur aja, aku merasa malu karena tampaknya penghuni kamar sebelah sedang kedatangan teman-temannya. Jadi aku mengurungkan niat. Beberapa menit kemudian, aku keluar lagi dari kamar dan mengecek kamar mandi. Syukurlah kali ini kamar mandi sudah kosong. Dengan senang aku langsung mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, tampaknya kamar sebelahku sudah tidak ramai lagi. Pasti mereka sudah pergi lagi, pikirku. Akhirnya aku kembali ke kamarku. Di dalam kamar aku merasa gerah. Padahal aku baru saja selesai mandi, tapi kok terasa panas sekali ya. Akhirnya setelah memakai baju, aku membuka jendela agar ada sedikit udara yang masuk. Saat aku membuka jendela, pemandangan pohon besar langsung menyejukkan. Di sekitar dahan pohon, sekilas aku melihat sesuatu seperti sebuah kain spanduk putih yang kaitannya lepas sebelah dan menggantung melayang. Tapi setelah aku perhatikan lagi, astaga, ternyata itu bukan kain spanduk, tapi itu sesosok wanita yang menggantung dengan rambut yang panjang dan matanya menatap tajam kepadaku.
Saking kagetnya, aku langsung membanting jendela sampai kaca jendelaku pecah. Aku langsung berlari keluar dari kamarku dan karena syok akhirnya aku hanya berdiri di depan kamar. Rupanya suara berisik dari kaca pecah itu membuat ibu kosku datang. Suara apa tadi? Ada yang pecah? Aku akhirnya menceritakan apa yang kulihat tadi. Ibu kosku terdiam sebentar dan berkata, "Memang pohon itu angker. Mungkin tadi itu perkenalan sama adik, karena adik penghuni baru." Aku langsung merasa kesal karena ibu kos tidak mencoba memperingatkanku tentang pohon itu. Dan aku bertanya, apakah penghuni rumah sebelah juga mengalami hal serupa? Ibu kosku tampak bingung. "Dik, di lantai 2 ini hanya kamu saja yang tinggal, kamar-kamar yang lainnya kosong." "Hah, astaga, jadi sejak kemarin ternyata hanya aku yang tinggal sendiri di sini. Lalu suara ramai orang mengobrol itu tadi siapa?" "Siapa yang mandi tadi di kamar mandi?" Pada zaman pendudukan Jepang, ada seorang Indonesia yang mempunyai kebun luas. Kebun itu sebagian besar ditanami ketela, buah jarak, dan di bagian pojok ditanami semangka. Orang-orang di sekitar kebun yang sering kelaparan kerap mencuri ketela, singkong, atau semangka untuk makan mereka. Hanya buah jarak yang tak dicuri. Karena tanaman dan buah-buahan di kebunnya sering dicuri, si empunya kebun memasang pagar, mula-mula dari bambu, lalu dari kayu, dan kemudian dari kawat berduri. Namun pagar bambu bisa dirusak dan dijadikan kayu bakar. Pagar kayu dan kawat berduri pun diterobos dengan mudah. Akhirnya ia mengaliri listrik pada pagar kawat berduri itu. Pada waktu malam, pagar kawat berduri dialiri listrik dan akan membunuh siapapun yang mencoba menerobosnya. Pada suatu malam, seseorang hendak mencuri buah semangka yang letaknya tidak jauh dari pagar, karena terdorong oleh rasa lapar. Ia tak peduli dengan pagar kawat berduri yang sudah dialiri listrik. Di dalam pikirannya hanya ada bayangan semangka yang besar dan lezat yang akan dibawanya pulang untuk keluarganya. Karena nekat menerobos pagar, orang malang itu mati seketika juga. Jasadnya kemudian dikubur diam-diam di sebuah pemakaman tua yang sudah tak digunakan lagi. Kelak, di atas tanah kuburan itu mungkin akan dibangun rumah atau lapangan olahraga. Tepat di sebelah kuburan, tinggal sepasang suami istri beserta 6 orang anaknya. Mereka baru pindah ke rumah itu. Pada hari pertama menempati rumah, sang istri sering mimpi aneh. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat prosesi penguburan yang mengerikan. Peti mayat orang yang dikuburkan mendadak terbuka dengan sendirinya. Dari dalam peti itu keluar seseorang yang hitam pekat seperti hangus terbakar. Jasad yang mengerikan itu berteriak keras, "Aku akan membalas dendam. Aku akan membalas dendam kepada manusia. Aku dibunuh dengan tidak adil." Orang-orang yang menghadiri penguburan itu pun bubar, berlarian tak tentu arah. Mimpi-mimpi yang dialami sang istri itu pun hilang dengan sendirinya seiring waktu. Keluarga itu hidup bahagia dan berkecukupan. Sang suami pergi ke kantor setiap hari dan 6 orang anaknya pergi ke sekolah. Satu anak yang lain masih kecil dan satu lagi masih bayi berumur beberapa bulan. Di samping rumah mereka ada kuburan tua yang sudah tak dipakai lagi, sementara di depan rumah terdapat jalan kecil dan sungai yang memiliki riwayat. Dahulu, sungai itu adalah sungai besar yang sering banjir sewaktu musim hujan. Airnya berasal dari 2 mata air di sebuah gunung yang terletak di selatan kota. Salah satu mata airnya sering dikunjungi banyak orang karena mengandung belerang yang dapat menyembuhkan segala penyakit kulit. Namun sungai itu makin menyempit. Tanah-tanah di sepanjang sungai makin mendesak.
Airnya bertambah sedikit dan pada musim kemarau sering tidak mengalir sehingga menjadi sarang nyamuk. Pada zaman pendudukan Jepang, setiap tanah kosong harus dimanfaatkan. Rakyat dianjurkan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kebun-kebun bunga dibongkar dan diganti dengan tanaman bahan makanan, terutama buah jarak. Orang-orang pun mulai menanam pisang, singkong, atau tanaman lainnya di sepanjang tepi sungai yang makin sempit itu. Setiap rumah di depannya berhak menanaminya dengan tanaman apa saja. Keluarga yang tinggal di sebelah kuburan tua itu pun tak ketinggalan ingin bercocok tanam. Ketika sang suami mengutarakan rencana itu kepada istrinya, sang istri tidak setuju. Ia segera teringat mimpi-mimpi aneh yang pernah dialaminya. Tanah itu bekas kuburan, Mas. Tapi kuburan itu sudah tua dan tak digunakan lagi. Barangkali umurnya sudah ratusan tahun. Tapi tanah itu tetap saja bekas kuburan, Mas. Orang-orang yang dikubur di tanah itu sudah dilupakan orang. Keluarga mereka juga tidak mengerti. Jasad-jasad yang dahulu dimakamkan di sana tinggal kenangan. Siapapun yang dulu dikubur di tanah itu sudah menjadi tanah, dan tulang belulang mereka pun pasti sudah tidak ada. Meskipun istrinya tidak setuju, sang suami tetap akan menggarap tanah bekas kuburan tua itu. Karena kebun itu agak luas, hasil bercocok tanam pasti memuaskan, bahkan bisa membuat tetangga iri hati. Namun tanah seluas itu tidak mungkin dikerjakan sendirian. Ia pun mengajak tetangganya dan hasilnya nanti dibagi dua. Tanah bekas kuburan tua itu mulai dikerjakan. Batu-batu nisan yang masih tersisa tidak dicabut, dibiarkan saja di tempatnya. 2 minggu lamanya mereka menggarap tanah bekas kuburan itu. Mereka mengerjakannya selepas pulang dari kantor, sering pulang lebih awal agar pekerjaan itu lekas selesai. Akhirnya tibalah waktu bertanam. Tanah kuburan tua yang kini sudah menjadi kebun itu lalu ditanami ketela pohon, singkong. Seiring waktu, singkong-singkong yang ditanam tumbuh berderet rapi dan subur. Tanah pekuburan yang sebelumnya penuh rumput alang-alang dan saban hari menjadi tempat kambing-kambing merumput, kini berubah menjadi kebun singkong yang subur, dipagari rapi. Orang-orang pun mulai berbisik, mereka tak yakin singkong-singkong itu akan benar-benar berbuah karena daun-daunnya terlalu subur. Namun anggapan itu tak terbukti. Saat panen tiba, tetangga-tetangga dibuat heran. Mereka melihat sendiri singkong-singkong yang besar. Karena panen melimpah, si empunya kebun tak lupa berbagi. Tetangga-tetangga pun kebagian, meski sedikit. Pada suatu sore, si suami membelah beberapa singkong sambil bersiul, sementara istrinya pergi membeli minyak untuk menggoreng. Ketika membelah singkong yang paling besar, ia terkejut. Di dalamnya ada rambut manusia. Rambut itu anyam-menganyam dengan daging buah, sampai warna dagingnya menjadi abu-abu. Ia ketakutan dan menggigil, namun tak lama kemudian berhasil menenangkan diri. Rambut-rambut itu dicabutnya satu persatu. Saat singkong itu hendak dipotong lagi, mata pisaunya mengenai sesuatu yang keras. Ia periksa pelan-pelan. Ternyata gigi manusia yang masih mengilap. Aneh. Tapi hatinya justru merasa senang. Ia beranggapan gigi yang ditemukannya bukan gigi sembarangan. Pasti gigi aji yang punya kesaktian. Pikirannya menerawang. Dari mana gigi itu berasal? Ia menduga gigi itu berasal dari jasad manusia yang dulu dikubur di kebun itu. Ketika singkong yang ditanamnya berbuah, gigi dari jasad yang telah hancur itu ikut terangkat, menyatu dengan singkong. Yang lebih mengherankan lagi, giginya putih berkilau. Ia menggosok-gosok gigi itu pada bajunya sampai bersih dari getah. Kini giginya semakin mengilap.
Ini jadi ajimatku, gumamnya. Ia ingin memperlihatkan kepada istrinya, bahkan berencana membuat perhiasan, anting atau kalung dengan gigi itu digantung pada rantai emas. Seminggu kemudian, tukang emas menyelesaikan perhiasan yang diinginkannya. Si suami pulang dengan hati riang sambil bersiul. Sampai di rumah, istrinya belum kembali. Ia bergegas ke cermin, memasang perhiasan barunya. Ia takjub, gigi putih berkilau menggantung di dadanya. Ia lalu teringat pada temannya yang memakai kuku macan sebagai perhiasan dan betapa bangganya temannya itu. Setiap bertemu, temannya selalu menceritakan khasiat kuku macan. Kalau ada orang sakit, kuku macan dicelupkan ke segelas air dan diminumkan. Katanya, penyakit hilang seketika. Ia tersenyum teringat temannya. Kalau begitu, gigi ini pun pasti punya khasiat yang sama, pikirnya. Ia berjalan keluar kamar mencari istri untuk memamerkan perhiasan barunya. Namun tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Lututnya sukar ditekuk, berat dan kaku. Ia masuk ke kamar belakang. Pandangannya tertumbuk pada sebuah buah semangka yang tergeletak di tempat tidur bayinya. Hah, pikirnya. Istriku ternyata membeli semangka segar. Hari panas begini kok ada semangka. Si suami menelan ludah. Dahaganya makin menjadi. Ia ingin segera memakan semangka itu. Tanpa sadar, semangka pun diraih. Tanpa dikupas terlebih dulu, langsung dilahapnya. Air semangka yang segar mengalir di tenggorokannya. Sebagian menetes ke lantai, namun dahaganya tak juga reda. Tak lama, istrinya datang dan masuk ke kamar. Si suami menoleh hendak menyapa. Ia terkejut ketika sang istri justru menjerit ketakutan. Si suami tertawa terbahak-bahak, mengira istrinya hanya bersenda gurau seperti biasa. Namun jeritan itu kian menjadi-jadi. Istrinya meminta tolong berulang-ulang. Orang-orang kampung berdatangan, ada yang membawa pentungan, arit, pemukul besi, dan lain sebagainya. Mereka menyangka ada pencuri masuk. Begitu masuk kamar, mereka berteriak tak karuan sambil mengacungkan senjata. Sebagian bahkan pulang sejenak untuk mengambil bambu runcing. Si suami heran sekaligus kaget saat tiba-tiba diserang. Ia mencoba membela diri, lalu tersungkur. Bambu-bambu runcing menghujani tubuhnya, darah mengalir dari badannya. Orang-orang yang menyerang berteriak, binatang buas. Terpana melihat wajah-wajah yang mengejar dan memukulnya, si suami berlari menyusup ke semak-semak di dekat kuburan, namun ia tak lagi berdaya. Pukulan bertubi-tubi disusul tusukan bambu runcing membuatnya limbung. Orang-orang masih terus memukul. Dalam keadaan hampir mati, sebuah tusukan mengenai gigi yang digantungkan pada rantai arloji sakunya. Gigi itu terlepas dan jatuh ke tanah. Seketika orang-orang berhenti memukul. Mereka terdiam, heran, lalu menyesal. Istri si suami bergegas memeluknya sambil menangis. Anak-anak mereka pun datang tersedu-sedu. Orang-orang yang berkerumun menundukkan kepala. Si suami tak berdaya lagi. Ia meninggal seketika, darah bercucuran. Di hadapan pengadilan, si istri bersaksi. Ketika masuk kamar, ia melihat seekor binatang buas yang belum pernah dilihatnya, mirip macan, mengaum di dekat bayinya yang baru berumur 1 tahun. Saat ia menjerit minta tolong, binatang itu mengaum keras dan tampak menakutkan. Keterangan para saksi pun serupa. Mereka melihat binatang buas yang aneh, mirip harimau. Orang-orang lalu mengejar dan memukulinya. Menjelang mati, barulah mereka sadar. Binatang yang dikejar dan dipukul itu adalah si suami. Bukti-bukti di kamar menguatkan kesaksian tersebut.
Di dalam kamar ditemukan anak si istri sudah tidak bernyawa. Kepala dan dadanya robek-robek bekas dimakan binatang buas, serta darah berceceran di lantai kamar.